Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Rona Uli Hutapea dengan NIM 22222250020 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ketahanan Pangan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cadangan pangan dalam dimensi ketersediaan pangan, mulai dari konsep atau teori, kebijakan yang diterapkan di Indonesia, hingga studi kasus. Kenapa sih cadangan pangan itu penting? Bayangkan jika suatu saat produksi pangan menurun akibat bencana alam, perubahan iklim, atau krisis global. Tanpa adanya cadangan pangan, masyarakat Indonesia pun akan mengalami kekurangan bahan makanan. Nah, disinilah peran cadangan pangan menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam konsep ketahanan pangan ada 3 pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Fokus pembahasan video ini adalah tentang ketersediaan pangan, yaitu kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah cukup, baik dari produksi dalam negeri, impor, maupun cadangan. Cadangan pangan adalah stok pangan yang disimpan untuk mengantisipasi krisis pangan, bencana alam, fluktuasi harga, gangguan distribusi. Cadangan pangan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, cadangan pemerintah. Cadangan pemerintah itu dikelola oleh negara untuk stabilisasi harga dan bantuan darurat. Yang kedua, cadangan masyarakat. Cadangan masyarakat ini disimpan oleh rumah tangga atau komunitas. Dan yang ketiga, cadangan komersial. Cadangan komersial ini dimiliki oleh pelaku usaha seperti distributor atau perusahaan pangan. Secara teori, cadangan pangan berfungsi untuk menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan harga, menjamin ketersediaan saat darurat. Dengan kata lain, cadangan ini diartikan sebagai penyangga agar sistem pangan tetap stabil. Kebijakan cadangan pangan di Indonesia. Di Indonesia, cadangan pangan diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, yaitu salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga bahwa pemerintah wajib menyediakan cadangan pangan untuk mengatasi krisis pangan, mengendalikan harga, memberikan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki cadangan beras pemerintah loh, yaitu yang disingkat dengan CBP, yang dikelola oleh Perum Bulog. Selain itu, ada juga program Lumbung Pangan Masyarakat, yaitu yang disingkat dengan LPM. Pangan masyarakat. Bagaimana merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan para kelompok tani di wilayah sentral produksi padi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada penyimpanan dan distribusi pangan. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus di Indonesia. Di sini aku mau kasih 2 contoh kasus nyata. Contoh kasus nyata yang pertama yaitu ketika pandemi COVID-19 di Indonesia. Saat pandemi, distribusi pangan sempat terganggu, namun pemerintah menggunakan cadangan beras untuk bantuan sosial dan menjaga stabilitas harga. Ini membuktikan bahwa cadangan pangan sangat penting dalam situasi darurat. Contoh kasus nyata yang kedua yaitu ada di daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Musim kemarau di NTT terjadi pada bulan Juli sampai bulan September, tetapi puncaknya ada di bulan Agustus dan September. Dampak musim kemarau di sektor pertanian ada 5, yaitu yang pertama, kekurangan air untuk irigasi, penurunan potensi luas tanam, peningkatan serangan OPT, resiko tinggi gagal panen, dan yang terakhir, produksi pangan yang menurun yang dapat mengancam ketahanan pangan. Nah, dari 2 contoh yang tadi, kita bisa lihat kalau cadangan pangan itu memang punya peran yang sangat penting, apalagi saat kondisi lagi darurat atau tidak stabil. Tapi di balik itu semua, ternyata pengelolaannya di Indonesia masih punya beberapa tantangan loh. Misalnya distribusi pangan yang belum merata. Jadi ada daerah-daerah yang terpencil yang masih kesulitan akses, terus pengelolaan cadangannya juga belum sepenuhnya optimal. Kalau cadangan pangan dikelola dengan optimal, maka Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan,
seperti bencana alam, perubahan iklim, ataupun krisis global. Semoga kedepannya pengelolaan cadangan pangan ini di Indonesia bisa semakin baik dan merata, sehingga ketahanan pangan nasional juga semakin kuat. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.